Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 22411069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dan perhitungan rasio keuangan. Dimulai dari 1. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini sebagai berikut, yaitu rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang. Semakin rendah persentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan aktiva yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Persentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu dengan menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasil dengan utang lancar. Jumlah hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis. Berikut rumus perhitungannya. Rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Presentasinya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu A. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Selanjutnya yang B, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya yang C, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibanding aktiva tetap. D. Rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. Yang keempat ada rasio
profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. Yang pertama, rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Yang B, rasio margin laba bersih. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Berikut adalah cara penghitungannya. Rasio margin laba sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. Kemudian yang C, rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk mengetahui laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak atau bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Kemudian yang D, return on investment atau ROI. ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi dengan cara penghitungannya seperti bawah ini, yaitu rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. Kemudian yang E, return on assets atau disebut ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan dengan jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio ROI laba sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.